Kalau karyawan mengambil barang customer dari sekecil apapun sampai sebesar apapun, kita berprinsip dan beraturan kita harus cut. Kalau misalnya dia mengambil barang customer tapi nominalnya tidak besar, kita punya ketentuan, misalnya di bawah 2000, bawah 2000 diambil, kita masih bisa tolerin. Misalnya halo Emoser, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Mohon maaf sudah beberapa minggu tidak bikin video, tidak upload video di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Kali ini saya akan mencoba bikin ya, siapa tahu dengan saya bikin video ini bisa menginformasi Anda, siapa tahu juga bisa ini jadi masukan buat usaha Anda, atau Anda yang mau mulai buka mendapatkan informasi tentang seputar cuci mobil melalui video ini. Embosar, kali ini saya akan membahas tentang manajemen karyawan di cuci mobil. Tadi terlintas dalam pikiran saya untuk saya bagikan melalui video seperti ini. Nanti mungkin Anda bisa jadikan studi banding supaya apa? Supaya ketika Anda bisa menjalani dan ketemu persoalan seperti ini, Anda sudah tahu cara mengelolanya, Anda sudah tahu cara. Jadi mengelola karyawan di car wash ini, yang poin pertama saya mau bagikan dan tegaskan kepada kita semua adalah tidak bisa dengan sistem profesional. Artinya hukum atau peraturan yang kita buat untuk perusahaan kita ini kita terapkan secara tertulis. Artinya begini, Embosar, kalau Anda bisa cermati kata-kata saya, jika terlambat berangkat kerja dikenakan sanksi ini, misalnya sanksinya itu Anda bisa bikin lah apapun, potongan uang makan atau potongan gaji atau push up atau apa gitu. Itu secara tertulis ya. Terus Anda terapkan setiap hari di car wash Anda. Ini ketika Anda coba di usaha car wash Anda dengan SDM yang ada, ini tidak akan efektif menurut saya. Tidak akan berjalan efektif menurut saya. Dampak efektif atau tidak itu ukurannya apa, Pak? Ya ukurannya untuk kelangsungan usaha dong. Itu dampak efektif atau enggaknya. Artinya nanti berdampaknya seperti apa, positif atau negatif. Nah, ini akan membuang-buang energi saja Anda nanti. Kalau misalnya Anda lakukan ini di tempat usaha Anda. Misalnya ada 3 orang yang terlambat dalam hari itu atau setiap hari. Jadi Anda harus repot ngurusin untuk sanksinya. Oh, sanksinya dipermudah aja, potong uang makan. Dampaknya nanti apalagi yang Anda dapatkan ketika dipotong uang makan atau dipotong gaji. Nah, orang ini si A, si B, si C ini terlambat sebulan ada 10-11 kali, otomatis gajinya terpotong kali 10 atau 11. Nah, itu nanti akan berdampak pada pendapatan akhir bulannya. Ketika pendapatan akhir bulannya dia nanti kecil, dia akan mundur dari tempat Anda. Kemudian dampak negatifnya apa bagi Anda? Anda harus cari karyawan baru untuk menggantikan posisi si A, si B, si C. Ini poin yang pertama.
Terus poin yang kedua, ketika saya suka dengan karyawan tersebut, apapun yang diperbuatnya, saya bisa maklumi. Kesalahan-kesalahan seperti apapun saya bisa maklumi. Nah, ini juga menurut saya banyak negatifnya daripada positifnya. Dampak positif dan negatifnya. Jadi ketika saya menyukai orang tersebut dalam hal mungkin kinerja, terus apalagi fisik, terus kemudian karakter, apalagi cara komunikasinya, itu kan banyak yang membuat kita suka. Satu di antara 4 hal yang saya sebutkan tadi itu menyukai saya sebagai pimpinan perusahaan. Nah, kemudian dalam satu kesempatan, contoh kasusnya si karyawan ini melakukan kesalahan. Kesalahan itu yang mungkin sangat fatal. Kesalahan sangat fatal. Terus kemudian tidak dikasih sanksi. Karena apa? Ada kecocokan dalam hati saya untuk dengan orang tersebut. Mungkin dari karir dia pintar komunikasi. Nah, itu yang saya sukai. Jadi kesalahan tersebut bisa tertutupi dengan hal ini gitu. Menurut hati saya sebagai pimpinan. Ini dampaknya juga menurut saya banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Membuat kecemburuan sosial yang sangat luas. Ketika peraturan ini Anda jalankan di karwos Anda. Ini saya kasih contoh. Kita sebagai pimpinan itu sering menyampaikan aturan-aturan yang berlaku. Nanti tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Sementara dalam satu kesempatan, orang yang mungkin cocok dengan hati Anda ini tadi sebagai pimpinan melakukan satu hal yang Anda larang itu. Kemudian Anda tidak eksekusi dan Anda tidak sanksi hukuman seperti yang Anda katakan. Terus sementara di lain kesempatan, lain hari, ada sama karyawan Anda yang melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, melanggar aturan yang sama yang Anda buat, kemudian Anda eksekusi. Anda eksekusi itu Anda bukan benci sama orang tersebut, bukan, tapi Anda sedang menjalankan aturan. Ini sangat betul sekali. Saya jalankan aturan ini karena kamu melanggar sanksi. Nah, ketika yang satu dijalankan aturannya 100%, Anda pegang itu aturannya, tapi di sisi lain Anda tidak menjalankan aturan ini akan berdampak sangat negatif bagi Anda. Akan berdampak sangat negatif. Sangat negatifnya seperti apa? Ya, mungkin dalam istilahnya seperti ini ya. Anda ini nanti akan dilihat orang itu inkonsisten. Ya, walaupun dicuci mobil ini kita tidak bisa menegakkan peraturan setegak-tegaknya begitu ya, setegak-tegaknya. Tapi ketika konsep kerja seperti ini Anda gunakan, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Ini akan membuat dampak negatif bagi Anda sendiri. Perspektif orang pasti akan sangat negatif dengan Anda. Karena apa? Anda tidak menjalankan aturan sesuai dengan apa yang Anda ucapkan, gitu ya. Lantas bagaimana Pak kita menjalankan aturan ini? Ya, kok tegak lurus sama peraturan tertulis nggak bisa. Terus kita main pilih kasih lah istilahnya tadi juga nggak bisa. Jadi bagaimana Pak? Yang paling efektif menegakkan aturan di karwos adalah melihat situasi dan kondisi lapangan dengan berpegang pada prinsip. Nah, ini harusnya yang bisa kita jalankan di dunia karwos. Kita bisa melihat situasi dan kondisi di lapangan, tapi kita harus berpegang pada prinsip. Situasi dan kondisi di lapangan itu apa? Situasi dan kondisi di lapangan itu ketika ada anak-anak yang melanggar aturan atau ada kru yang melanggar aturan, kita lihat situasi dan kondisinya. Masih bisa dipertimbangkan nggak orang ini? Bisa dipertimbangkan tuh dalam artian
masih butuh nggak kita orang di lapangan? Oh iya, masih butuh banyak. Masih begini nggak? Masih begitu nggak? Bisa diatur nggak? Nah, itu kita bisa melihat situasi lapangannya seperti apa. Nah, kalau itu kita bisa lihat, kita bisa antisipasi, kita akan keren untuk mengelola car wash. Kita tahu situasi lapangan. Oke, jadi saya menghimbau kepada kita Emosar bahwa solusi mengelola, memanage karyawan dalam menegakkan aturan-aturan atau SOP kerja, sanksi-sanksi, itu harus, kuncinya adalah melihat situasi kebutuhan lapangan dan punya prinsip. Kita berpegang pada prinsip, misalnya kita bicara prinsipnya sekarang. Prinsip itu owner atau sebagai pimpinan, kita nggak bisa mentolerir lagi ketika karyawan tersebut melakukan hal-hal yang fatal. Fatal itu apa, Pak? Nah, kita bagi lagi fatalnya ini di dalam prinsip yang kita mau ambil. Oh, kita berprinsip nih. Misalnya kita berprinsip kalau karyawan mengambil barang customer dari sekecil apapun sampai sebesar apapun, kita berprinsip dan beraturan kita harus cut karyawan tersebut. Salah satu contoh prinsip yang harus kita pegang. Dan itu contoh ya. Atau kemudian kita punya pemikiran lagi. Oke, kita punya prinsip kedua ya. Prinsip ini harus kita pegang. Kalau misalnya dia mengambil barang customer tapi nominalnya tidak besar, kita punya ketentuan, misalnya di bawah 2000, bawah 2000 diambil, kita masih bisa tolerin. Misalnya toleran, kita kasih kesempatan lagi. Dalam prinsip itu kita terapkan, ya silakan diterapkan, tapi kita berpegang pada prinsip. Kemudian kalau misalnya sudah ngambil itu nanti bagaimana, Pak? Ini kan kejadian fatal juga. Ya udah kita kasih peringatan 1, peringatan 2, kemudian kita out. Gitu. Ada peringatan ketiga. Nah, itu juga bagian dari prinsip Emosar. Yang penting kita berpegang pada prinsip, tapi untuk menegakkan aturan yang umum, kita lihat situasi lapangan. Ini sebenarnya kunci dari memanage karyawan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Ini kuncinya. Ini udah paling oke, paling keren. Jadi Anda bisa terapkan ini. Yang pertama, Anda tidak bisa terapkan aturan yang tertulis secara letterlock atau bagaimana. Tulisan A diterapkan A, tulisan B terapkan B. Itu tidak akan berjalan efektif. Banyak dampak negatifnya. Terus kita terapkan aturan pilih kasih, seperti yang saya bilang tadi. Ini saya sebut aturan pilih kasih. Itu juga tidak akan pernah berdampak positif. Bahkan bagi diri kita sendiri sebagai pemimpin, itu akan dicap sebagai pemimpin yang buruk. Nah, solusinya yang ketiga adalah kita terapkan aturan sesuai kebutuhan di lapangan, tapi kita harus berpegang pada prinsip. Ini bagian dari yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, ya bisa dibantu subscribe-nya juga di channel YouTube Emos Jakarta, agar kita bisa terus termotivasi, semangat untuk membuat video-video ini. Sampai jumpa video-video Emos selanjutnya. Dan silakan kalau Anda mau tanya-tanya, request video, karena terakhir-terakhir hari-hari ini banyak yang konsultasi mau buka usaha cuci mobil, dengan termotivasi melihat video-video yang Emos buat melalui saya. Jadi yang mau buka begini, yang mau buka bagaimana sarannya, sebenarnya itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya lah. Saya akan kasihkan informasi mau buka itu seperti apa sih, langkah awalnya apa sih yang perlu kita ambil, itu nanti buka. Tapi jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan ketika saya membuat video selanjutnya gitu ya. Mohon maaf suara saya agak habis karena lagi batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan terima kasih sudah nonton di channel YouTube Emos Jakarta. Sampai jumpa video Emos selanjutnya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.